Tahukah kalian anak-anak apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Fenomena alam yang dimaksud adalah peristiwa yang tidak diciptakan oleh manusia, seperti letusan gunung berapi, kondisi cuaca, dan proses pembusukan makanan. Di sisi lain adalah gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati melalui kehidupan sosial. Nah, kita juga akan mengenal ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri yang pertama adalah struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri atas yang pertama, pernyataan umum, yaitu pernyataan yang bersifat umum dan berisi gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Yang kedua adalah deretan penjelas. Deretan penjelas adalah inti penjelasan tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi adalah pandangan atau kesimpulan penulis tentang hal yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yang kedua adalah memuat informasi yang bersifat faktual. Maksudnya, informasi yang dibahas dalam teks eksplanasi berdasarkan fakta, sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Baiklah anak-anak, untuk memperjelas pemahaman kalian tentang teks eksplanasi, ayo perhatikan contoh teks eksplanasi berikut ini tentang rangkaian listrik. Baca dan simak baik-baik ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai membacanya? Baiklah, kita bahas bersama. Berikut ini struktur teks eksplanasi dari bacaan yang telah kalian baca. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum pada teks eksplanasi di atas yang berjudul rangkaian listrik ditunjukkan oleh paragraf pertama. Hal ini dapat diketahui dengan mudah karena paragraf pertama menjelaskan gambaran umum tentang rangkaian listrik. Berikutnya, bagian dari teks eksplanasi di atas yang berisi tentang deretan penjelas atau penjelasan detail mengenai informasi yang ingin dibahas dalam teks tersebut ditunjukkan oleh paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Informasi yang dibahas dalam 3 paragraf tersebut berupa jenis rangkaian seri dan penjelasan mengenai rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Berikutnya adalah bagian terakhir dari teks eksplanasi adalah interpretasi. Meski demikian, tidak semua teks eksplanasi memuat bagian interpretasi. Pada teks eksplanasi di atas atau pada teks eksplanasi yang berjudul rangkaian listrik yang sudah kalian baca tadi, kita dapat menemukan bagian interpretasi pada paragraf terakhir, yaitu paragraf kelima. Pada paragraf tersebut dijelaskan kesimpulan mengenai penyebab sebagian besar orang lebih memilih menggunakan rangkaian campuran. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami dengan mudah bukan? Berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menemukan informasi dalam teks eksplanasi. Yang pertama, kalian harus membaca teks eksplanasi tersebut dengan seksama. Yang kedua, perhatikan struktur teks eksplanasinya, yaitu gambaran umum, deretan penjelas, dan interpretasinya, agar dapat membedakan antara informasi dan opini penulis.
Hal ini sangat penting karena bagian terakhir dari teks eksplanasi merupakan interpretasi, yaitu pandangan atau kesimpulan dari penulis teks eksplanasi tersebut. Nah, bagaimana menyampaikan informasi dalam teks eksplanasi? Informasi dalam teks eksplanasi dapat disampaikan secara lisan maupun berupa tulisan. Dalam menyampaikan informasi teks eksplanasi secara lisan, kalian harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sampaikan informasi tersebut dengan suara yang nyaring, agar penerima informasi mendengar dengan jelas teks eksplanasi yang kalian sampaikan. Yang kedua, gunakan intonasi dan ekspresi yang sesuai dengan isi informasi yang hendak disampaikan. Yang ketiga, ucapkan setiap kata dengan artikulasi yang tepat agar mudah dipahami. Berikutnya atau yang keempat, saat menyampaikan informasi, pandangan mata tertuju ke arah pendengar atau audien. Nah, mudah bukan anak-anak? Saya yakin kalian pasti dapat menyampaikan informasi tentang teks eksplanasi kepada orang lain. Nah, berikutnya kita akan belajar mengidentifikasi teks eksplanasi. Kalian dapat membedakan teks eksplanasi dari teks yang lain dengan memperhatikan struktur teks tersebut. Ingat bahwa struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Di samping itu, kalian juga dapat membedakan teks eksplanasi dari teks lainnya dengan memperhatikan informasi yang disajikan dalam teks tersebut. Berikutnya, informasi dalam teks eksplanasi harus bersifat faktual, sehingga teks yang memuat informasi non-faktual tidak termasuk dalam teks eksplanasi. Nah, bagaimana anak-anak? Kita sudah belajar tentang teks eksplanasi, ciri-cirinya, cara mengidentifikasinya, dan bagaimana menyampaikan teks eksplanasi secara lisan. Demikian tadi video pembelajaran tentang teks eksplanasi. Terima kasih, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.